Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Bung Rocky, Pak Prabowo dalam pidatonya di Kongres PAN menyatakan tidak ada keharusan partai-partai Kim Plus itu juga melakukan koalisi di berbagai pilkada ya. Pernyataan yang sama itu juga sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Apa yang terjadi ini, Bung Rocky? Apakah ini akibat dari tekanan publik yang terjadi dalam beberapa hari ini, yang meluas di berbagai daerah berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, atau sesungguhnya ini ya seperti banyak pengamat terus Anda melihat bahwa ini tanda-tanda ya satu Kim ini bubar dan ini berarti cengkeraman Pak Jokowi itu makin melemah gitu. Tekanan yang diberikan oleh masyarakat sipil, universitas dan mahasiswa terutama memang berakibat panjang dan bahkan berakibat fatal, yaitu dibatalkannya kesepakatan atau perintah bahwa pilkada itu harus mengikuti mandat dari Kim Plus, dan itu yang merupakan komedi sebetulnya sekaligus tragedi, karena apa yang kemudian kita maksud dengan demokrasi tumbuh bukan karena ada persepakatan elit untuk membuka peluang bagi masing-masing parpol tiba pada keputusan atau kehendak kedaulatan partai sendiri, tetapi karena ada tekanan massa. Nah, komedinya di situ kan. Jadi bukan karena tiba-tiba partai-partai di Kim ini plus, Kim plus maksud saya itu menyadari bahwa demokrasi akan tertutup kalau masih dipaksakan model semacam Kim plus ini. Tapi sekaligus tragedi karena juga terlihat bahwa yang disebut sebagai keketatan pengendalian politik oleh Presiden Jokowi terhadap Kim Plus itu berakhir. Dan itu yang mungkin harus kita sebutkan sebagai jarak antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebetulnya merenggang. Walaupun kita tahu bahwa Pak Prabowo harus menyebutkan bahwa tidak ada kerenggangan. Masuk akal karena Pak Prabowo tentu di dalam kapasitas sebagai masih dalam kapasitas bagian dari rejim Jokowi tidak mungkin mengatakan udah retak. Kan kalau udah retak artinya Pak Prabowo udah keluar dong dari kementerian. Jadi Pak Prabowo tetap adalah bagian otentik atau bahkan bagian yang paling mendasar atau fundamental dari koalisi Kim Plus ini, karena kedudukan beliau masih sebagai Menteri Pertahanan. Jadi tidak ada yang retak di situ. Yang retak adalah koalisinya. Itu sebetulnya tafsiran saya terhadap pernyataan Pak Prabowo. Tetapi sekali lagi kondisi psikologi rakyat kan melihat bahwa ada jarak akhirnya antara Prabowo dan Jokowi. Dan jarak itu normal aja. Diterangkan apa tidak diterangkan itu sudah terjadi. Karena apa? Karena peristiwa demonstrasi mahasiswa kemarin itu 2-3 hari lalu itu yang menjadikan orang melihat jaraknya terjadi pada akhirnya. Jaraknya terjadi atau terbentuk. Nah, ini yang jadi spekulasi sejauh apa jarak itu akan melebar atau bahkan justru menyempit lagi setelah demonstrasi itu sedikit banyak dijedahkan lebih dahulu. Tadi Anda menyebut juga bahwa ini salah satunya adalah sinyal adanya keretakan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, yang itu juga sudah dibantah oleh Pak Prabowo. Tapi kan kita juga selama ini mencermati itu ada satu kelompok masyarakat yang pada dasarnya mereka menyatakan yes untuk Pak Prabowo dan tapi tidak untuk Gibran. Dan mereka inilah yang menginginkan Pak Prabowo itu segera menyatakan bahwa dia itu bukan afiliasi politiknya Pak Jokowi begitu. Tapi soal ini juga lagi-lagi selalu coba dibantah oleh Pak Prabowo. Memang ada pikiran dari awal tentu masyarakat sipil yang pro Prabowo tapi tidak menghendaki Gibran sebagai wakil presidennya punya hak untuk melihat kimia ini dipisahkan. Jadi ini bukan karena subjektivitas tapi karena ada masalah dengan legitimasi Gibran, bukan legitimasi Prabowo, karena Prabowo punya partai dan dia berhak untuk mengusung atau mencalonkan ketua umumnya. Tetapi Gibran kan tetap dipaksakan oleh sistem dinastinya Jokowi. Jadi kita mesti bedakan antara keterangan yang datang dari kehendak untuk menegakkan konstitusi dan keterangan yang berasal dari upaya untuk ngompori atau adu domba. Itu dua hal yang selalu harus kita pisahkan. Jadi sekali lagi tepat apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo bahwa dia tidak retak dengan Jokowi. Pasti tidak retak karena Pak Prabowo masih ada dalam rejim. Itu
cara berpikirnya. Tetapi ada psikologi publik yang menghendaki berjaraknya Pak Jokowi supaya berjaraknya Pak Prabowo dari Pak Jokowi sehingga tidak terasosiasi langsung seolah-olah Prabowo adalah bagian yang meneruskan ide-ide Jokowi. Kalau dia bagian dari ide-ide Jokowi kan artinya seluruh kapasitas yang sekarang dipikul oleh Jokowi dan inkapasitas termasuk di dalamnya itu harus dipegang lagi atau diteruskan oleh Pak Prabowo. Apakah IKN akan diteruskan? Apakah kereta cepat akan diteruskan? Apakah utang luar negeri akan diteruskan dengan cara penghamburan devisa? Karena semua itu yang dikeluh kesahkan oleh publik. Jadi saya kira kita mesti bedakan antara cara kita melihat relasi Prabowo dan Jokowi yang sekarang masih erat tentu saja, dan kemungkinan atau bukan sekedar kemungkinan tapi kehendak sejarah untuk melihat supaya Prabowo itu tidak terinfeksi, sebut aja begitu kalau kita mau pakai istilah yang lebih terbuka, tidak terinfeksi oleh sifat rejim Jokowi yang dinastikal. Kan itu filosofinya di situ tuh. Tapi kita mulai mengerti sebetulnya bahwa semakin hari orang justru melihat jarak itu menjauh, dan kapasitas itu saya kira yang hendak diterangkan oleh Pak Prabowo tidak retak atau bahkan tidak renggang tuh. Jadi jangan kompori kami itu atau jangan adu domba. Itu istilah yang sangat diplomatis tuh. Tetapi dalam diplomasi selalu kita membaca peristiwa between the line gitu, dan itulah uniknya bahasa diplomatik dan bahasa akademis. Jadi bagaimana kita menjelaskan relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi hari-hari ini, Bung Rocky? Karena Pak Prabowo itu juga menyindir-nyindir ini soal katanya setiap hari ada orang yang bicara di podcast seolah-olah paling tahu apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo, dan ini mendorong-dorong juga Pak Jokowi dan Pak Prabowo pecah gitu. Tentu pembuktian terakhir tentang relasi Jokowi dan Prabowo itu setelah Prabowo berkuasa atau memulai memerintah bulan Oktober. Kan tidak mungkin kita berupaya untuk mencari jawaban hari ini ketika Prabowo masih ada di dalam status sebagai menterinya Pak Jokowi. Tidak etis untuk menerangkan itu. Tetapi ketidaketisan itu justru yang membuat orang berpikir lebih jauh. Apakah sebetulnya Pak Prabowo mengucapkan kalimat diplomatis? Saya kira soal diplomatis atau tidak diplomatis, memang faktanya Prabowo ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan pemerintahan itu sah sampai 20 Oktober. Jadi tidak mungkin secara deskriptif mengatakan Prabowo sudah menjauh dari Jokowi. Nggak mungkin itu diucapkan. Tetapi analisis bisa diajukan untuk mendeteksi ucapan-ucapan atau gerak-gerik Gerindra yang memang terlihat berupaya untuk mulai menyatakan diri punya otonomi atau tidak harus secara kuat mengabdikan diri pada Kim Plus ini. Kan Gerindra adalah partai yang sudah menang pemilu, ketua umumnya sudah jadi presiden, sehingga Gerindra berupaya untuk memberi sinyal bahwa kami otonom. Jadi itu sebetulnya cara membacanya tuh. Dan dengan ucapan itu juga Gerindra memberi contoh yang bagus supaya persaingan atau sebut aja Pilkada 2024 akan ada di medan persaingan yang kompetitif tanpa ada variabel Jokowi di situ, tanpa ada variabel Kim Plus yang seolah-olah hegemonik terhadap partai-partai yang lain kan. Jadi peristiwa-peristiwa hari ini adalah game changer sebetulnya, dan itu yang sangat bagus membuka kembali koridor bahwa persaingan politik itu biasa, tidak perlu ada semacam ketakutan nanti si ini memihak ke sana, biasa aja kan. Jadi biarkan partai-partai itu tumbuh secara natural, dan kita akan menyaksikan komposisi-komposisi baru dalam pilkada nanti tuh. Itu yang kita sebut sebagai kocok ulang atau apa aja istilahnya. Tetapi fair competition itu sudah dibuka tuh, plethora lapangan politiknya sekarang bisa dipakai oleh siapa saja yang punya kader dan mampu untuk bersaing secara demokratis di wilayah-wilayah yang tadinya mungkin tertutup karena didominasi oleh Kim Plus. Nah sekarang dia terbuka untuk setiap kandidat, dan setiap kandidat akhirnya mampu untuk menunjukkan kualitasnya tanpa harus berlindung pada semacam koalisi yang kadang-kadang palsu sifatnya. Nah sekarang kita bicara soal peluang Anies di pilkada ya. Ada tanda-tanda kuat PDIP itu bakal mengusungnya. Dia kemarin bertemu dengan DPD PDIP Jakarta, kemudian partai-partai non-parlemen seperti Partai Buruh dan Partai Umat juga sudah menyatakan akan mendukung Anies.
Ya, tentang Pilkada Jakarta, tentu saja Anies akan disambut sebagai sebetulnya blue chip yang diintai oleh banyak investor kan. Jadi saham-saham blue chip yang hendak ditanamkan pada Anies itu jadi semacam konsekuensi untuk mulai menilai apakah Ridwan Kamil yang didorong di Jakarta itu juga bisa kehilangan investor kan. Jadi itu hal yang real sekali karena semua orang ketika melihat oke, Pak Prabowo dengan legowo menerima prinsip itu bahwa fair competition itu diperlukan, bahwa kekuasaan itu tidak boleh dihasilkan oleh jual beli suara, bahwa mereka yang haus kekuasaan itu sebaiknya tidak masuk dalam wilayah demokrasi yang ada etikanya. Jadi semua prinsip yang kita hubungkan dengan peristiwa demonstrasi kemarin, yaitu prinsip untuk memuliakan demokrasi yang mulai terlihat hari-hari ini. Yang jadi soal adalah free market ini, free competition di dalam political market ini akan juga dipakai oleh mereka yang ingin dapat gain, dapat keuntungan atau margin dari peristiwa terbukanya pasar hari ini. Yang jadi masalah adalah pasarnya terbuka, free market, tetapi pemain-pemainnya bukan rational choice, tidak memakai prinsip rational choice, bukan homo economicus yang mampu untuk datang dengan dalil sendiri kan. Jadi tukar tambah politik tetap akan terjadi justru di dalam keadaan kompetisi politik itu tetap di belakang layar didominasi oleh pemain-pemain yang punya uang. Jadi masih ada soal lain bahwa medan politik terbuka, pasar di pasar putih dibuat merdeka, tetapi investor di belakangnya itu bukan mereka yang hendak mencari kejujuran dalam demokrasi, tapi justru untuk mencari keuntungan dari sistem yang terbuka ini. Itu yang kita sebut sebagai opportunity atau window of opportunities-nya terbuka, tapi window of vulnerability di dalam proses keterbukaan pilkada itu juga mesti kita awasi. Jadi demokrasi memang terbuka, tetapi manipulasi yang juga basisnya amplop masih mungkin terjadi. Jadi tetap kita ingin perlahan-lahan, kalau tidak bisa disebut sebagai perubahan revolusioner, perlahan-lahan kita lakukan pembenahan dalam sistem pilkada kita. Dan itu akan ditagi atau bahkan diawasi oleh gerakan mahasiswa. Jadi kalau terjadi masih cewek-cewek, tentu demonstrasi akan bertambah kuat atau akan bertambah masif di hari-hari yang akan datang. Nah, ini saya kira bagian yang paling banyak ditunggu juga oleh viewer kita ya, Bung Rocky ya, tentang nasib Pak Jokowi ini ya. Bagaimana kita itu bisa membacanya gitu, karena orang melihat ini tanda-tandanya Pak Jokowi cengkeramannya sudah mulai melemah, dan ini kita mesti bersiap-siap juga bahwa nanti begitu Pak Jokowi turun itu pasti sudah akan ada yang melaporkan kasus hukumnya Pak Jokowi yang saya kira ini banyak banget ya. Ya tentu saja masa depan politik Pak Jokowi akan berakhir 20 Oktober. Dan terbuka peluang untuk mempersoalkan kalau masyarakat sipil atau partai-partai yang punya kepentingan untuk tetap menganggap bahwa Jokowi melakukan abuse of power, melakukan manipulasi untuk kepentingan dinasti, itu terbuka secara hukum tentu saja untuk mempersoalkan kedudukan beliau ketika menjadi presiden. Atau sebetulnya juga terbuka kalau memang ada kehendak untuk mulai menghitung apa sebetulnya yang salah di dalam proyek dinastinya Jokowi. Itu semua bisa diulas secara hukum. Kalau transaksi politik itu hal yang biasa aja. Tetapi mesti ada hal yang bisa diukur. Apa kesalahan Jokowi? Ya pertama tentu abuse of power. Dan mereka yang berupaya untuk menyelamatkan Pak Jokowi tentu akan datang dengan dalil yang lain. Bahwa itu kebijakan tuh. Tetapi ini yang kita sebut sebagai keterbukaan demokrasi itu. Jadi tetap daftar dosa Pak Jokowi itu tidak mungkin lenyap karena udah didaftarkan bahkan di pengadilan rakyat yang akan diingat oleh sejarah, juga diingat oleh pemimpin-pemimpin redaksi yang kritis yang tahu bahwa tetap ada masalah dengan perilaku politik Jokowi dan punya implikasi hukum. Itu mungkin yang bisa diduga sebagai awal untuk impeachable. Jadi Jokowi tetap bisa diimpeach karena peristiwa-peristiwa politik yang punya akibat hukum. Jadi kekuasaan yang buruk itu kan selalu berlindung di balik perintah hukum. Nah, hukum itu sendiri dibuat oleh kekuasaan yang buruk. Jadi logika itu yang akan kita urai setelah keadaan memungkinkan tentu saja. Dan sekali lagi peristiwa ini yang bisa kita
kita dudukkan nanti untuk menentukan nasib Jokowi setelah Pak Prabowo jadi presiden. Tapi sekali lagi, ini hanya analisis, bukan upaya untuk mengarahkan opini itu. Sekali lagi kita percaya bahwa sistem demokrasi mampu untuk menyelesaikan kerutan politik kita hari-hari ini. Baik, Bung Rocky, salam akal sehat, salam 0%. Ya, salam akal sehat.